Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Tabi pun. Ya, bertemu dengan saya kembali dalam channel kesayangan kita semua, Abang Willy. Berbagi itu pintar. Ya, kali ini saya akan membahas mengenai kegiatan yang dilakukan oleh peserta program Guru Belajar dan Berbagi Seri Pendidikan Inklusif pada hari keempat. Sebelumnya, bagi Bapak Ibu Guru atau rekan-rekan yang lain, silakan subscribe dulu channel ini untuk membantu saya dan memberikan semangat kepada saya untuk terus berbagi. Terima kasih. Ya, kita mulai dulu dari berandanya ini ya, ayogurubelajar.kemdikbud.go.id/seri inklusif. Kita masuk. Iya, kemudian kita pilih pendidikan inklusif. Nah, kemarin sudah saya bagikan mengenai kegiatan apa saja yang sudah kita lakukan, yang akan kita lakukan di kegiatan hari ketiga ya, untuk BIMTEK Guru Belajar Seri Inklusif. Terakhir kemarin penugasannya adalah memberikan pendapat mengenai suatu masalah dan di-share di medsos. Dan hasilnya kita screenshot. Oke. Kemudian ada apa di kegiatan hari keempat? Kita mulai. Masuk dulu. Ini dia. Hari keempat. Nah, kita expand dulu. Nah, di sini dijelaskan bahwa pembelajaran hari keempat ada 5 topik dan 2 kuis. Ada 5 topik dan 2 kuis. Kalau kemarin 1, ada yang 2 gitu ya. Nah, topik yang pertama yaitu mengenai stimulus pembelajaran. Topik kedua, pengantar sapaan, konsep dasar pendidikan inklusif. Aktivitas ketiga atau topik ketiga, pengantar alur pembelajaran mengenai konsep dasar pendidikan inklusif. Aktivitas keempat, topik 4, hakikat pendidikan inklusif. Nah, ini kuis-kuisnya di bawah. Kemudian aktivitas kelima ada sekolah ramah anak SRA. Oke, semangat. Kita mulai dari aktivitas 1, stimulus pembelajaran. Mari kita sama-sama belajar. Nah, Anda tentu tidak asing dengan penyebutan pendidikan inklusif. Apakah Anda tahu apa itu pendidikan inklusif? Ya. Apakah pendidikan inklusif memiliki landasan yang kuat dalam penerapannya? Apakah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif memang benar-benar diperlukan? Mari kita cari tahu tentang hal tersebut dalam konsep dasar pendidikan inklusif. Tetapi sebelum itu mari kita simak video berikut ini. Nah, di sini ada videonya ya. Jadi keadaan di suatu sekolah di ruang kelas. Oke, nanti Bapak Ibu bisa simak di LMS Bapak Ibu sendiri ya. Oke, kalau sudah misalnya ya sudah selesai dalam menyimak dan memahami, kita bisa melanjutkan ke aktivitas berikutnya. Oke, tentu saja ini saya lanjut dulu ya. Nanti setelah ini saya pasti akan memperdalam lagi materi ini. Oke, anggap saja sudah selesai. Nah, di aktivitas kedua, pengantar sapaan, konsep dasar pendidikan inklusif. Setelah Anda menyaksikan video tersebut, apa yang Anda rasakan jika hal tersebut terjadi pada anak, saudara, atau bahkan Anda sendiri? Nah, ini artinya kita sebagai peserta harus benar-benar memahami mengenai kegiatan yang tadi ya, termasuk pada video. Apakah Anda akan merasakan baik-baik saja dengan kondisi itu, ataukah harus ada solusi dari yang mengalami, ataukah harus ada solusi dari yang dialami oleh peserta didik berkebutuhan khusus tersebut? Mari kita cari tahu bersama dengan mempelajari materi tentang konsep dasar pendidikan inklusif.
Oke, silakan menuju aktivitas selanjutnya. Ternyata semacam pengantar ya. Selesai. Nah, ini dia. Kegiatan aktivitas 3, pengantar alur pembelajaran. Nah, kegiatan pada topik konsep dasar pendidikan inklusif ini Anda diminta melakukan serangkaian kegiatan yang akan membantu Anda dalam memahami hakikat pendidikan inklusif, sekolah ramah anak, dan mekanisme layanan PDBK, peserta didik berkebutuhan khusus, di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Kegiatan pada topik ini penting bagi Anda karena akan menjadi dasar bagi Anda dalam memahami konsep materi selanjutnya yang lebih mendalam tentang pendidikan inklusif. Untuk lebih memahami materi yang akan Anda pelajari pada topik ini, Anda diharapkan dapat mempelajari setiap tahapan dengan seksama, sehingga dalam kegiatan tersebut terjadi transfer pengetahuan yang akan memperkaya pemahaman Anda terkait dengan hakikat pendidikan inklusif, sekolah ramah anak, dan mekanisme layanan PDBK di sekolah inklusif. Ini dia alurnya dalam bentuk diagram, kurang lebih seperti ini. Membaca soal, ya, membaca soal yang diberikan dengan seksama, kemudian memahami soal, kemudian step berikutnya, alur berikutnya mengerjakan tugas, yaitu mengunduh materi, mempelajari materi secara offline, kemudian menjawab kuis, ya, yaitu menjawab kuis pada subtopik tertentu, dan alur berikutnya adalah penilaian, menjawab soal yang diberikan pada setiap akhir topik, dan terakhir refleksi, yaitu melakukan refleksi terhadap topik yang sudah dipelajari. Ya, jadi pertama membaca soal, kemudian mengerjakan soal, kuis, penilaian, dan terakhir refleksi. Jelas ya? Lanjut. Aktivitas 4, hakikat pendidikan inklusif. Ya, pendidikan inklusif merupakan pendekatan untuk mengubah sistem pendidikan agar dapat mengakomodasi peserta didik yang sangat beragam. Tujuannya agar guru maupun peserta didik merasa nyaman dengan adanya perbedaan dan memandangnya sebagai tantangan dan pengayaan dalam lingkungan belajar, dan bukan menganggapnya sebagai masalah. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didik maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru agar peserta didik berhasil. Lebih dari itu, sekolah penyelenggara pendidikan inklusif juga merupakan tempat setiap anak dapat diterima menjadi bagian dari kelas tersebut dan saling membantu dengan guru dan teman sebayanya maupun anggota masyarakat lainnya agar kebutuhan individu terpenuhi. Luar biasa sekalian tujuan dari kegiatan pendidikan inklusif ini ya. Konsep dasar pendidikan inklusif nih, hakikat pendidikan inklusif, sekolah ramah anak, mekanisme layanan PDBK. Ini pengertiannya, ini ada grafis-grafis ya. Pendidikan untuk semua, mengakomodir semua perbedaan peserta didik, sekolah siaga, siap menerima PDBK di sekolah sekitar sekolah, penyesuaian sistem berlaku bagi semua anak, mengatasi hambatan belajar. Keren. Tujuan, kesempatan yang luas kepada semua anak termasuk ABK untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Percepatan program wajib belajar, meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka putus sekolah atau tinggal kelas. Betul sekali. Menciptakan pendidikan yang menghargai keberagaman dan tidak diskriminatif, memenuhi amanat UUD 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (SPN). Sasarannya siapa? Sasarannya adalah anak usia sekolah termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK). ABK yang mengalami hambatan permanen, temporer, maupun hambatan dalam perkembangan. Manfaatnya untuk apa peserta didik? Rasa persahabatan dan persaudaraan, sikap toleransi, citra positif dari diri mereka sendiri, menghargai keunikan yang ada pada diri orang lain, merangkul dan menghargai perbedaan dengan menghilangkan budaya labeling dan cap negatif, mempelajari model dari yang berhasil walau dengan tantangan dan hambatan. Kemudian, apa manfaatnya bagi orang tua dan masyarakat? Tentu saja untuk mengetahui sistem belajar di sekolah, percaya yang tinggi terhadap guru, tanggung jawab di rumah dan sekolah, mengetahui dan mengikuti perkembangan anak, terbuka dan ramah kerjasama dengan guru. Semua keluarga belajar tentang perkembangan anak,
Dan keluarga memahami perbedaan individu dan keberagaman. Manfaat di masyarakat, mengontrol terselenggaranya pendidikan inklusif di lingkungan, komunitas akan lebih menerima dan mendukung semua orang, ABK lebih siap untuk tanggung jawab dan hak-hak kehidupan di masyarakat, dan menjadi sumber belajar dan semakin terbuka bermitra dengan sekolah. Wah, manfaat bagi pemerintah apa? ABK mendapat hak pendidikan yang sama dan mendapat kesempatan pendidikan yang lebih luas, mempercepat penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun berdasarkan azas demokrasi, beradilan, dan tanpa diskriminasi. Tapi tantangannya juga ada. Ya, tentu saja ada pro pendidikan inklusif dan versus kontra pendidikan inklusif. Landasan filosofis pendidikan inklusif hampir sama dengan falsafah bangsa kita Bhinneka Tunggal Ika, yaitu ketika founding father kita menanamkan falsafah keberagaman dalam kehidupan bernegara, tetapi memiliki tekad yang sama, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu bisa nanti baca di kelas masing-masing ya. Saya akan mengunduh materi agar saya bisa mempelajarinya lebih mendalam lagi. Ini dia materinya. Oke, ada 12 lembar. Saya download dulu ya. Oke, save. Selesai. Nah, kemudian kalau sudah selesai, di sini ada kuis ya. Untuk kuis, mohon maaf saya tidak bisa menampilkan ya. Sebentar, mohon maaf sebentar ya. Ya, saya telah mengerjakan ya tentang kuis tadi mengenai hakikat pendidikan inklusif. Nah, selesai, kita lanjut. Itu materi kelima, aktivitas 5, sekolah ramah anak. Nah, ini konsep sekolah ramah anak didefinisikan sebagai program untuk mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup yang menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya selama anak berada di satuan pendidikan, serta pendidikan partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, dan pengawasan. Prinsip utama sekolah ramah anak adalah bahwa anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ini dia. Ini ada infografisnya, bisa Bapak Ibu nanti baca di kelas masing-masing, dan saya akan mendownload materinya. Ini materinya tentang SRA. Oke, sekolah ramah anak, ini keren sekali ya. Semoga kita bisa menerapkan di sekolah kita masing-masing. Oke, misalnya kalau sudah, artinya kalau sudah kita akan mengerjakan kuis berikutnya, kuis kedua ya. Nah, saya akan klik, tapi mohon maaf saya tidak bisa menampilkan. Tunggu sebentar ya. Ya, kuis tadi sudah saya kerjakan. Artinya kalau sudah selesai akan checklist seperti ini ya, biru. Tapi ini hanya untuk panduan sesaat saja. Lebih mumpuninya lagi, lebih jelasnya lagi, lebih matangnya lagi, sebaiknya Bapak Ibu benar-benar pelajari modul-modul dan materi yang diberikan di LMS yang diberikan kepada kita. Oke, selesai. Nah, selesai juga pembelajaran hari keempat ya. Kita besok insya Allah akan saya bagikan lagi mengenai pembelajaran hari kelima bagian 1. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih. Oke, demikianlah sharing-sharing dari saya. Apabila ada pertanyaan, silahkan ajukan di kolom komentar. Ingat, siswanya belajar, guru pun harus lebih semangat untuk belajar. Salam pintar, berbagi itu pintar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.